saya menjelaskan dari materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wirna Manulang, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Teknik Elektro dan dengan NIM 5243131043, Stambuk 24 dengan mata kuliah Praktek Penggunaan Motor Listrik. Selamat menyaksikan. Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa itu rangkaian kendali motor forward reverse manual. Mari kita saksikan. Baik, teman-teman pernah nggak dengar apa itu kendali motor forward reverse manual? Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kendali motor forward reverse manual adalah sebuah sistem kontrol elektromekanik yang dirancang untuk memungkinkan perubahan arah putaran motor induksi dan pada umumnya itu selalu memakai 3 fasa. Jadi dari rangkaian ini yang dimana disebut mode maju yaitu forward dan mode mundur yaitu reverse atau sebaliknya. Jadi melalui manipulasi urutan fase yang dilakukan oleh dua kontaktor magnetik dan dioperasikan secara langsung oleh operator menggunakan tekan tombol atau bisa disebut dengan push button. Dan juga rangkaian ini dicirikan oleh 3 elemen penting yang dimana pertama itu pengendalian manual, yaitu inisiasi pengoperasian start dan stop dilakukan oleh operator, bukan oleh perangkat otomatis seperti timer atau PLC. Dan penukaran fasa, yang dimana arah putaran dibalik dengan menukar posisi 2 fasa dari suplai 3 fasa yang masuk ke terminal motor menggunakan 2 kontaktor yang bekerja sebagai bergantian. Selanjutnya adapun sistem interlock, yaitu wajib dilengkapi dengan mekanisme penguncian atau interlock elektrik dan atau mekanik untuk menjamin kedua kontaktor forward dan reverse tidak pernah aktif secara bersamaan, sehingga mencegah terjadinya hubungan pendek antar fasa yang fatal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian kendali motor forward reverse manual, yang dimana prinsip kerja rangkaian ini dibagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu pertama inisiasi atau start, kedua pengunci atau interlock, ketiga pengoperasian, dan keempat pemberhentian atau bisa disebut dengan stop atau proteksi. Baik, kita langsung masuk aja yang ke pertama, yaitu tahap inisiasi atau start. Prinsip ini menjelaskan bagaimana motor ini berputar ke satu arah, misalnya forward atau maju. Jadi kondisi awalnya itu motor dalam keadaan diam, semua kontaktor K1 forward dan K2 reverse tidak aktif dan tombol stop dalam kondisi NC siap memutus. Jadi contohnya start forward, kita dapat menekan tombol start forward S1 sampai NO. Dan aliran arus kontrolnya itu yaitu alur mengalir dari sumber kontrol ke MCB, lalu ke kontak NC tor, lalu ke kontak NC, dari kontak NC ke tombol stop, lalu kontak NC interlock K2, lalu tombol start forward S1 sampai kepada kumparan kontaktor K1. Dan motor berputar, kumparan K1 mendapatkan energi, kontaktor K1 aktif dan kontak dayanya menutup. Daya 3 fasa misalnya RST terhubung ke motor. Motor mulai berputar ke arah forward maju. Lalu penguncian diri atau self holding. Setelah K1 aktif, kontak NOK1 yang dipasang paralel dengan tombol start 1 akan menutup. Ini menjaga K1 tetap aktif meskipun tombol S1 sudah dilepas oleh perangkai. Dan kita masuk ke tahap 2, yaitu tahap pengoperasian dan interlock. Ini adalah prinsip keamanan bagi krusial yang memastikan motor hanya berputar pada satu waktu. Jadi aksi interlock elektrik ini saat kontaktor K1 aktif, kontak NC K1 yang dipasang pada jalur kumparan kontaktor K2 akan terbuka. Dan bagaimana sih penjagaan putaran ganda tersebut? Jika kita secara tidak sengaja menekan tombol start reverse atau S2 saat K1 sedang aktif, arus tidak akan bisa mengalir ke kumparan K2 karena jalurnya terputus oleh kontak NC K1 yang telah terbuka. Dan perubahan arah reversingnya itu untuk mengubah arah dari forward ke reverse, kita wajib menekan tombol stop terlebih dahulu untuk memutus daya K1.
Setelah motor berhenti, baru tombol start reverse S2 dapat ditekan. Dan prosesnya yaitu reversing. Setelah K1 mati, kontak NC, K1 akan untuk kembali. Kita menekan S2 ke arus mengalir melalui kontak NC interlock K1, lalu ke komponen K2 aktif, lalu K2 menukar 2 fasa daya ke motor, dan sampai motor berputar ke arah reverse. Ketiga itu ada tahap pemberhentian atau stop. Untuk menghentikan motor dan putaran forward maupun reverse, aksi kita yang kita lakukan adalah kita menekan tombol stop atau bisa disebut dengan SO atau NC. Dan pemutus arus kontrol, tombol stop akan membuka jalur utama rangkaian kontrol, memutus aliran arus ke kumparan kontaktor yang sedang aktif atau K1 dan K2. Motor berhenti, kontaktor kehilangan energi dan kontak dayanya terbuka, memutus suplai 3 fase ke motor. Motor akan berhenti berputar. Dan keempat itu kita masuk kepada tahap proteksi overload. Proteksi motor dari kerusakan termal, deteksi kelebihan beban. Jika motor bekerja melebihi batas arus nominalnya dalam waktu yang lama, misalnya karena beban terlalu berat atau motor macet, elemen pemanas atau bimetal pada tor akan menuai. Pemutusannya otomatis yaitu pemuaian bimetal ini akan mengaktifkan kontak NC tor untuk terbuka karena kontak NC tor diletakkan di awal rangkaian kontrol. Jadi pemutus ini akan memutus total aliran arus ke kumparan K1 atau K2 sehingga mematikan motor secara otomatis. Bagaimana sih perlindungan motornya? Adapun tindakannya itu mencegah motor mengalami overheating dan kerusakan permanen pada lilitan atau kumparan motor. Baiklah, kita masuk ke dalam yaitu prinsip kerja kontaktor dan interlock. Adapun yang pertama yaitu prinsip kerja dari kontaktor. Kontaktor terdiri dari coil, kontak utama dan kontak bantu. Memiliki cara kerja apabila ada arus atau tegangan yang mengaliri coil, maka coil tersebut akan menghasilkan magnet pada yang dililitnya dan akan menarik kontak-kontak yang terhubung dengannya sehingga kontak-kontak tersebut akan bekerja secara sempurna. Adapun beberapa fungsi kontaktor digunakan untuk mengerjakan atau mengoperasikan dengan perangkat alat kontrol beban seperti penerangan, pemanas, pengontrol motor-motor listrik, pengaman motor-motor listrik. Sedangkan pada pengaman motor-motor listrik, beban lebih dilakukan secara terpisah. Kontaktor akan bekerja dengan normal bila diberikan tegangan 85% sampai 110% dan tegangan permukaannya sedangkan kita lebih kecil dari 85%, kontaktor akan bergetar atau bunyi. Jika lebih besar dari 110%, kontaktor akan panas dan terbakar. Dan adapun prinsip kerja rangkaian dari interlock yang dimana itu 2 buah kontaktor magnet dapat digunakan untuk mengontrol motor listrik 3 fasa 2 arah putaran. Kedua kontaktor magnet ini tidak boleh bekerja pada waktu yang sama. Hanya satu kontaktor yang dapat bekerja sesuai arah putaran motor. Dengan kata lain, antara kontaktor satu dengan yang lain terpasang kontak interlock. Untuk itu, pada kedua kontaktor magnet ini dipasang kontak pengunci atau disebut dengan interlock. Melalui tombol-tombol tekan dan pengunci atau interlock melalui 35 kontak bantu NC dari kontaktor magnet untuk mengontrol arah putaran motor listrik yang berdaya kecil. Dapat dikontrol secara langsung dengan menggunakan 2 kontaktor magnet. Hal ini dimungkinkan karena gaya mekanik yang ditimbulkan saat pergantian arah putaran motor relatif kecil. Adapun keunggulan dari kendali motor forward reverse manual yaitu motor induksi 3 fasa banyak digunakan oleh dunia industri karena memiliki beberapa keuntungan, di mana keuntungan yang dapat diperoleh dalam pengendalian motor-motor induksi 3 fasa yaitu struktur motor induksi 3 fasa lebih ringan 20% hingga 40% dibandingkan motor arus searah atau DC. Untuk daya yang sama, harga satuan relatif lebih murah dan perawatan motor induksi 3 fasa lebih hemat. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan gambar menggunakan dari EKTS. Oke, baik teman-teman semuanya. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan hasil rangkaian yang telah saya rangkai di aplikasi EKTS mengenai rangkaian kendali motor forward reverse manual dari modul praktek 4 yang saya ambil.
Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dan fungsinya dari rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mulai dari rangkaian kontrol. Yang pertama itu digunakan MCB satu fasa yang dimana berfungsi sebagai sumber jalannya arus pada rangkaian. Lalu ada tombol emergency stop yang dimana tombol ini digunakan sebagai tombol darurat untuk mematikan rangkaian pada saat terjadi bahaya atau kondisi darurat. Lalu ada tombol stop untuk mematikan rangkaian. Selanjutnya ada tombol pas button 1 atau tombol on untuk menjalankan rangkaian pada kontaktor magnet 1. Dan ada tombol pas button yang kedua untuk menjalankan rangkaian pada kontaktor magnet 2 atau reverse. Lalu di sini ada dua buah kontaktor magnet, yaitu KM1 dan KM2, yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menghubungkan dan memutuskan arus pada motor 3 fasa. Lalu ada pengunci dari kontaktor magnet 1 dan kontaktor magnet 2 supaya rangkaian KM1 dan KM2 tidak dapat bekerja bersama-sama untuk menjaga motor tidak rusak. Lalu ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 sebagai penanda bahwa rangkaian dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk komponen utama komponen yang digunakan pada rangkaian daya, ada MCB 3 fasa digunakan sebagai sumber jalannya arus pada rangkaian motor listrik. Lalu ada NO kontaktor utama dari KM1 dan NO kontaktor utama dari KM2 yang berfungsi sebagai penghubung untuk jalannya arus pada motor listrik 3 fasa. Selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaian kendali motor forward reverse manual ini. Yang pertama kita tekan tombol rem, kita nyalakan MCB satu fasa, kita tekan, lalu ditandai dengan lampu 3 menyala karena otomatis, lalu kita tekan tombol on 1, maka rangkaian forward akan bekerja ditandai dengan kontaktor magnet menutup dan juga pengunci dari KM1 menutup ditandai dengan motor listrik 3 fasa berputar ke arah kanan. Selanjutnya untuk rangkaian kontaktor magnet 2 atau reverse tidak dapat bekerja karena ada pengunci KM1. Selanjutnya kita akan menekan tombol stop, maka kita akan menekan tombol stop, maka rangkaian akan berhenti berputar. Selanjutnya kita akan tekan tombol pas button yang kedua, maka kontaktor magnet reverse akan menutup ditandai dengan pengunci menutup dan lampu H2 menyala dan motor induksi 3 fasa berputar ke arah kiri. Maka sebaliknya untuk rangkaian forward tidak dapat bekerja karena ada pengunci dari KM2. Selanjutnya kita akan tekan tombol stop untuk mematikan rangkaian. Maka seluruh rangkaian akan berhenti, ditandai dengan lampu berhenti dan juga motor berhenti berputar. Demikianlah simulasi yang dapat saya berikan mengenai rangkaian forward reverse manual ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Nggak bisa.